Program mendesak untuk melindungi kelas buruh dan rakyat. Pertama adalah lockdown, hentikan seluruh proses produksi non-esensial. Dengan A. Memberikan upah layak kepada seluruh buruh, termasuk juga untuk buruh kontrak, outsourcing, magang, ataupun bentuk hubungan kerja lainnya seperti driver online. B. Perlengkapan perlindungan, pelatihan, istirahat, dan upah di atas upah layak nasional untuk semua buruh esensial, medis, produksi, peralatan medis, energi, telekomunikasi, distribusi, produksi makanan, dan sebagainya yang tetap harus bekerja. C. Tempat penitipan anak gratis dan berkualitas, terutama untuk buruh esensial yang tetap harus bekerja. D. Ransum kebutuhan pokok, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya bagi rakyat, terutama mereka yang rentan seperti lansia, difabel, dan sebagainya. Program mendesak kedua adalah produksi dan atau impor massal peralatan untuk memerangi COVID-19, seperti peralatan medis, alat tes, alat perlindungan diri, dan yang lainnya. Program ketiga adalah tes COVID-19 gratis dan massal. Untuk kedepannya, membangun kesehatan gratis dan berkualitas tetap harus dilakukan. Program keempat adalah memobilisasi seluruh serta memberikan perlengkapan perlindungan, pelatihan, istirahat, dan upah di atas upah layak nasional bagi buruh di garis depan dalam memerangi pandemi COVID-19 serta buruh esensial. Program mendesak kelima adalah tidak ada PHK, tidak ada pemotongan hak dan kesejahteraan buruh, tidak ada pemotongan layanan dalam kurung listrik, air, telepon, internet, dan sebagainya, tidak ada penggusuran atau pengusiran dari tempat tinggal selama pandemi COVID-19. Program keenam, kontrol harga-harga, khususnya sembako, barang-barang kesehatan, serta perlengkapan perlindungan dari pandemi COVID-19. Penimbunan, pencatutan, dan monopoli yang merugikan rakyat harus ditindak. Ganti rugi juga harus diberikan kepada korbannya. Program mendesak ketujuh adalah menghapuskan seluruh biaya pendidikan, UKT, SKS, kemahasiswaan, dan sebagainya. Untuk kedepannya, membangun pendidikan gratis, ilmiah, demokratis, dan bervisi kerakyatan. Program ke-8 adalah menghapus pembayaran sewa tempat tinggal selama pandemi COVID-19. Program ke-9, memutihkan kredit rakyat. Program ke-10, menyediakan tempat tinggal sementara untuk tunawisma, kelompok rentan, dan jika dibutuhkan bagi para pekerja yang berada di garis depan. Untuk kedepannya, memberikan perumahan layak, murah, dan berkualitas bagi rakyat. Program ke-11, transparansi informasi serta kampanye komprehensif mengenai pandemi COVID-19 dan bagaimana menghadapinya. Program ke-12, berikan dana talangan untuk usaha kecil dan menengah rakyat. Program ke-13, menghapuskan seluruh produk hukum anti-rakyat dan anti-demokrasi, membangun demokrasi, serta solidaritas kelas buruh dan rakyat pekerja. Redistribusi kekayaan nasional terdiri dari A. Menyita seluruh harta koruptor serta konglomerat pengemplang pajak. B. Menghentikan pemotongan pajak, subsidi, insentif, bailout, stimulus, dan sebagainya bagi perusahaan besar, perbankan, serta konglomerat. C. Meningkatkan pajak progresif bagi perusahaan besar, perbankan, serta konglomerat. D. Memotong gaji pejabat negara dalam kurung presiden, wakil presiden, menteri dan setingkatnya, MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, KPK, duta besar, gubernur, bupati, wali kota dalam kurung serta wakilnya,
perwira militer dan polisi, pejabat lembaga non-kementerian, komisaris, dan direktur BUMN setara dengan upah buruh rata-rata. Hapuskan semua hak istimewa dalam kurung seperti tunjangan dan fasilitas mereka. Menghapuskan anggaran serta membubarkan lembaga, kementerian, serta jabatan yang tidak berguna seperti Badan Pembina Ideologi Pancasila, Jabatan Wakil Menteri, Kantor Staf Presiden, Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Agama, dan sebagainya. Mengurangi anggaran Kementerian Pertahanan dan Kepolisian. F. Menghentikan proyek-proyek serta kebijakan tidak berguna serta tidak esensial seperti pembangunan ibu kota baru, PON ke-20, Formula E, impor senjata, dan sebagainya. Nasionalisasi dan sentralisasi, baik sementara maupun permanen, alat produksi di tangan kelas buruh terdiri dari A. Rumah sakit, sekolah kedokteran, fasilitas kesehatan, serta laboratorium swasta. B. Industri yang dapat digunakan untuk memproduksi perlengkapan yang dibutuhkan untuk memerangi pandemi COVID-19. C. Industri esensial seperti energi, transportasi umum, distribusi, telekomunikasi, serta perbankan. Keberhasilan kelas buruh dan rakyat pekerja Indonesia membangun jalan keluar tersebut juga bergantung pada solidaritas sesama kelas buruh dan rakyat tertindas di dunia. Kita akan mendorong kerjasama internasional dengan negara-negara lain berdasarkan atas solidaritas dan bukan imperialisme. Penghapusan hutang luar negeri serta menolak hutang IMF, Bank Dunia, serta negara-negara imperialis untuk menangani pandemi COVID-19. Serta mendorong untuk penghentian blokade, sanksi, embargo, dan pendudukan imperialis di Kuba, Venezuela, Iran, Korea Utara, Palestina, dan sebagainya.